murid lebih menekankan kepada anak-anaknya pendidikan, keilmuan umum, teknologi, membangun kemampuan duniawi. Tetapi alhamdulillah ayah dan bunda, bapak dan ibu wali murid menjadikan Islam dengan memberikan pendidikan Islam terbaik kepada anak-anaknya dengan memilih lembaga pendidikan Islam, sehingga kita mengantarkan anak-anak kita menuntut ilmu di SDIT dan SMPIT Iqra. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semakin mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat yang berkah itu adalah nikmat yang semakin bertambah nikmat, maka semakin bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga kita doakan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita bangga dan kita begitu rindu kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 14 abad yang lalu beliau meninggalkan umat. Begitu jauh rentan waktu antara kita dan beliau. Tetapi begitu luar biasa di seluruh penjuru dunia, umatnya selalu berselawat untuk beliau, menyebut-nyebut nama beliau, mendoakan beliau, menggali hikmah dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau yang begitu syarat dengan makna. Digali terus dan tidak habis-habis keteladanan beliau, bahkan sampai ketokohan beliau, pengaruh beliau tidak hanya diakui oleh umatnya, tetapi juga diakui oleh orang non-muslim. Salah seorang penulis barat yang bernama Michael Hart menulis buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Maka orang nomor 1 yang paling berpengaruh beliau tempatkan dalam buku beliau, buku tersebut adalah dituliskan Muhammad, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini pun pengaruh itu di santero dunia menjadi pembicaraan. Bahkan ketika ada orang yang menghina Nabi, melecehkan pribadi Nabi, bukannya justru semakin membuat umatnya jauh, semakin benci, meninggalkan agamanya, tidak. Tapi justru menjadi perhatian, menjadi sebuah tanda tanya bagi orang-orang yang belum mengenal pribadi beliau, sehingga ketika orang menghina beliau, semakin banyak yang menjadi pengikut beliau. Maka mari kita perbanyak salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang di yaumil kiamah kelak, ketika kita butuh syafaat, satu-satunya nabi yang mampu, yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ustaz Ustazah serta keluarga besar SDIT dan SMPIT Iqra Kota Solo yang kami hormati. Pada hari ini ketika kita menghitung-hitung tanggal, maka kita sudah berada pada 27 Sya'ban. Artinya semakin mendekati waktu kita, semakin dekat kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pada momen-momen seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i, beliau mengatakan, "Atakum Ramadan, telah datang
kepada kamu bulan suci Ramadan. Nabi menyampaikannya sebelum atau ketika waktu mendekati bulan suci Ramadan. Atakum Ramadan, sudah betul-betul dekat kepada kamu Ramadan. Nabi menggunakan redaksi fi'il madhi yang sebenarnya maknanya adalah telah datang. Tetapi penggunaan fi'il madhi ini walaupun sebenarnya dia adalah kata kerja yang menunjukkan masa yang sudah terjadi, tetapi kemudian digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang begitu dekat, yang sudah sangat dekat, yang akan segera ditemui, yang akan segera dilaksanakan. Seperti ketika azan dikumandangkan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh salat telah berdiri, telah didirikan. Tetapi ketika itu salat belum dikerjakan. Hanya saja sedang iqamah. Salat betul-betul akan dikerjakan. Maka dalam kaidah bahasa Arab ini disebut dengan perbuatan litakrib, artinya perbuatan yang sudah sangat dekat untuk dikerjakan, maka boleh menggunakan fi'il madhi atau kata kerja masa lampau. Maka begitu juga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Artinya sudah begitu dekat. Lalu Nabi mengatakan syahrun mubarak. Apa itu bulan Ramadan? Beliau mengatakan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Nabi sendiri yang mengatakan syahrun mubarak, bukan sekedar pemaknaan atau penghayatan dari kita. Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagimu berpuasa pada siang harinya. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu langit. Dalam redaksi hadis riwayat yang lain disebutkan tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Artinya di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika bulan suci Ramadan datang, maka peluang kebaikan terbuka begitu lebar. Peluang dikabulkannya doa-doa begitu besar. Dibukakan pintu-pintu langit, bahkan dibukakan pintu-pintu surga. Artinya Nabi mengajak kita, Nabi memerintahkan kita, menganjurkan kita agar betul-betul memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan hadisnya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka ditutup. Artinya selama Ramadan peluang untuk melakukan keburukan, kejahatan begitu kecil. Dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika seorang hamba berpuasa, maka itu menjadi junnah. Wasiyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari seseorang untuk bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak baik. Seseorang ketika perutnya terisi penuh, maka ketika itu dorongan hawa nafsunya akan begitu besar dalam dirinya. Tapi ketika dia lapar, maka dorongan hawa nafsu itu akan ditekan, sehingga nuansa batinnya akan lebih dekat kepada ketaatan kepada Allah daripada dorongan untuk berbuat maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pada bulan itu para setan-setan dibelenggu, sehingga mereka tidak lagi menggoda anak cucu Adam yang melaksanakan ibadah puasa. Nabi menambahkan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan itu ada satu malam khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan.
satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebuah apresiasi keberkahan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Setiap amal kebaikan dibalas 10 kali lipat minimal. Tetapi di bulan suci Ramadan bahkan perkaliannya bisa sampai 100 kali lipat. Sehingga dari amal-amal biasa saja sebenarnya keberkahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia beribadah, katakan ibadahnya terisi kehidupannya beribadah selama 20 tahun, maka ketika 20 tahun dikalikan dengan 10 kali lipat, maka seolah-olah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah beribadah 200 tahun. Kemudian lebih istimewa daripada itu, Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih istimewa lagi, yang satu malamnya bukan dinilai dengan 10 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, tetapi bahkan perkaliannya satu malam itu dibandingkan dengan khairum min alfi syahr, seperti bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu, maka lebih kurang 83 tahun ya. 83 tahun, sekian. Artinya satu malam itu kita beribadah seolah-olah kehidupan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah beribadah selama 83 tahun lebih. Bayangkan kalau seandainya selama bulan suci Ramadan, setiap Ramadan yang kita temui, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita malam Lailatul Qadar yang hanya ada pada bulan suci Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, dan tidak ada pada malam-malam lain. Faman hurima khairaha, kata Nabi, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar itu, faqad hurim, maka dia sudah dijauhkan dari kebaikan yang banyak. Dia sudah diharamkan, dijauhkan dari kebaikan yang banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta seluruh hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis pertama yang kita baca ini, maka tentu kita menjadikan Ramadan hendaknya betul-betul sebagai momen bagi kita mempersiapkan diri, menjadikan diri kita untuk menjadi lebih baik daripada waktu ke waktu. Jangan sampai Ramadan demi Ramadan yang kita lalui hanya seperti bulan-bulan lainnya, tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya. Bahkan sampai ada yang ketika melewati bulan suci Ramadan ini, ada yang menjalaninya dengan begitu berat. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, sebuah cerita. Di negeri Arab dahulu ada seorang petani yang memiliki seekor keledai. Keledai ini di zaman itu adalah kendaraan yang sangat mewah. Bahkan ketika itu yang memiliki keledai hanya orang-orang kaya dari kaum atau bangsa Arab yang mereka waktu itu hidup bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Bagi mereka, di tengah kabilah mereka yang sudah punya keledai, itu adalah orang kaya. Suatu ketika, petani yang memiliki keledai ini, ternyata keledainya sakit. Dicoba berobat, dicoba berbagai macam obat, ditemui tabib, dicoba obat-obat dengan beragam macamnya. Ya mungkin sudah dari yang kimia sampai yang herbal, mulai dari yang tradisional sampai yang modern di zaman itu, tetapi ternyata keledainya tidak sehat-sehat juga, masih sakit. Lalu kemudian pemilik keledai kemudian bernazar,
Apa nazar beliau? Apa nazarnya? Kalau seandainya keledai saya sehat, maka saya akan puasa selama 7 hari. Nah, ini nazarnya. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya zaman sekarang Bapak dan Ibu. Dahulu juga banyak orang yang bernazar. Tetapi ketika kita perhatikan ibadah orang-orang yang bernazar ini, secara umum dia bisa dimaknai sebagai ibadahnya orang-orang pelit. Ibadahnya orang-orang yang pelit, yang hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau saya lulus wisuda tahun ini, atau kalau anak saya tamat tahun ini, maka saya akan bersedekah 1 juta untuk Masjid Agung misalnya. Atau saya akan berbagi makanan senilai sekian juta misal. Lalu ternyata terjadi. Maka alhamdulillah kemudian kita menunaikan kewajiban kita untuk bersedekah dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi ketika kita tidak ada nazar, maka ibadahnya biasa-biasa saja. Nah, inilah orang yang bernazar, yang ketika dia beribadah itu dia hitung-hitungan dengan Allah. Ada sesuatu yang ingin didapatkan, sesuatu yang besar dari Allah, baru dia mau beribadah dengan ibadah-ibadah yang lebih besar. Ada yang nazarnya berpuasa, kalau bisnis ini berhasil saya akan puasa 3 hari. Kalau anak saya tahun ini diterima tes PNS, maka saya akan menyembelih 1 ekor kambing. Tidak ada salahnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita bernazar. Yang jadi masalah adalah ketika kita beribadah, yang jadi masalah adalah kita beribadah hanya ketika nazar kita tercapai. Nah, ini yang jadi masalah. Maka oleh karena itu, tentu ini kita perbaiki. Kembali kepada kisah petani tadi Bapak dan Ibu. Petani tadi bernazar agar kalau seandainya keledainya sehat, maka dia berpuasa berapa hari, Bu? 7 hari. Dia berpuasa 7 hari. Kemudian Masya Allah ternyata sehat keledainya tadi. Alhamdulillah. Sehat keledainya, maka teringatlah oleh petani tadi nazarnya untuk puasa 7 hari. Maka berpuasalah petani ini. Ya, alhamdulillah kemudian puasa 1 hari, 2 hari, secara berturut-turut 4, 5, 6 sampai 7 hari. Setelah puasa yang ke-7, berbuka puasa pada hari yang ke-7, ternyata malamnya kambing tadi mati. Setelah puasa 7 hari, ternyata kambingnya mati. Kaget petani, protes. Waduh, saya sudah nazar. Saya sudah bernazar 7 hari puasa. Kalau kambing saya sehat. Nazar sudah dibayarkan, ternyata kambing masih mati juga. Maka apa kata petani tadi? Kalau begitu, puasa saya yang sudah saya kerjakan 7 hari ini akan saya jadikan sebagai pengurang puasa Ramadan yang akan datang. Jadi Ramadan yang akan datang nanti, puasa saya tidak perlu 30 hari lagi. Cukup 27 hari saja. 23 hari saja. Kenapa? Karena sudah dimajukan 7 hari pada puasa nazar yang tidak jadi sehat kambingnya tadi. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah puasa yang disebut dengan puasa nazar petani yang hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasanya Ramadannya kemudian dijadikan sebagai ajang balas dendam. Karena tidak tercapai apa yang diinginkan sebelum Ramadan, maka ketika Ramadan dilampiaskan keinginan-keinginan itu. Banyak macamnya contohnya. Ada yang mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah sebelum Ramadan luar biasa sibuknya.
pekerjaan menumpuk dari pagi sampai siang sampai sore bahkan lembur, mengerjakan tugas ini itu dan segala macamnya, sudah didesak oleh atasan, didesak oleh yayasan, diminta oleh pimpinan, sehingga sampai-sampai istirahat kita kurang. Jangankan istirahat siang, istirahat malam pun kadang terkurangi. Maka ketika sampai di bulan suci Ramadan, apalagi ketika diberikan jadwal libur lebih oleh pemerintah atau oleh instansi, ya oleh pimpinan instansi, maka kemudian dijadikan sebagai ajang untuk balas dendam, istirahat tidur sepuas-puasnya. Dari pagi bangun, ya salat subuh, lanjut lagi istirahatnya sampai ya bangunnya hanya ketika salat zuhur saja. Nanti lanjut lagi, bangun lagi asar. Habis itu siap-siap lagi untuk berbuka. Alhamdulillah ternyata ketika berbuka puasa Ramadan ternyata tidak begitu berat. Kenapa? Karena dilewati dengan tidur. Ustaz, kan puasa itu walaupun kita puasa, kan tidur kita juga jadi ibadah. Inilah kadang yang kemudian dijadikan tidur menjadi alasan. Tidur juga ibadah bagi orang-orang yang berpuasa. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mengkaji hadis tentang tidurnya orang puasa juga ibadah, ini juga masih menjadi catatan bagi para ulama hadis kita yang membahas tentang hadis-hadis tersebut. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa menjadi ajang balas dendam. Ramadan menjadi momentum untuk mengejar sesuatu yang tidak terkejar sebelumnya. Siang hari karena tidak bisa makan dan minum, maka kemudian begitu lapar dan haus ditahan selama 12 jam. Ketika azan berkumandang, langsung pembalasan dendam terjadi. Langsung semua yang bisa dimasukkan, semua yang bisa dimakan, diminum dan segala macam, kemudian dimasukkan ke dalam perut kita. Alhamdulillah, berkah luar biasa puasa. Lalu kemudian ternyata pas ibadah malamnya kita sudah ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena efek dari balas dendam, makan tidak boleh siang, maka dibalaskan makannya jadi malam hari. Hari-hari biasa makan 3 hari, makan 3 kali sehari. Ramadan kita cuma 2 kali sehari. Rugi kita 1 kali makan, maka dibuatlah makan jadi 3 kali. Berbuka puasa, sebelum tidur, dan ketika sahur. Masya Allah, alhamdulillah, target tetap tercapai, tidak ada yang dizalimi. Nah, beginilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai momentum balas dendam. Sebelum Ramadan, ya ketika Ramadan datang, banyak yang menyambut Ramadan bukan malah sibuk dengan persiapan Ramadannya, tapi malah sibuk dengan persiapan setelah Ramadan. Nah, ini kalau boleh kita jujur-jujur nih Bapak dan Ibu nih, apalagi nih di kaum ibu-ibu yang paling sensitif lah, yang paling peka terhadap masalah ini. Kalau sudah Ramadan datang, maka yang terfikirkan oleh kita adalah apa, Bu? Baju lebaran. Bahkan mungkin sudah ada yang tuntas nih, ya sudah ada yang selesai nih baju lebaran untuk ayah, untuk ibu, untuk anak, untuk keluarga besar sudah selesai. Alhamdulillah. Kalau seandainya itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan ibadah Ramadan, tapi naudzubillah, ya kalau seandainya ternyata hanya untuk melengkapi semua persiapan lebaran saja. Ternyata persiapan Ramadan sudah selesai, persiapan lebaran sudah selesai sebelum Ramadan. Pas Ramadan ternyata juga tidak ibadah. Ibadahnya masih standar seperti Ramadan tahun sebelumnya. Nah, ini yang harus kita betul-betul lebih perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana para salafun saleh mempersiapkan Ramadan. Persiapannya itu bukan sekedar 1, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan sebelum Ramadan datang.
Tetapi jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan sebelum Ramadan datang. Imam Mu'alla ibnu Fadl, beliau mengatakan bahwasanya innama kanu, sesungguhnya para salafun salih, generasi pendahulu kita, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu, yad'un Allah sittata ashhurin qabla maji'ati syahri Ramadan. Mereka sudah berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jadi 6 bulan Bapak dan Ibu sudah berdoa, berharap kepada Allah agar Allah sampaikan umurnya kepada bulan suci Ramadan. Ini kita jangankan 6 bulan Bapak dan Ibu, 3 bulan seperti yang doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Ya. Jangankan 3 bulan, bahkan sudah 1 bulan, sudah 1 pekan, kadang-kadang kita masih merasa aman tanpa ada berdoa, ya Allah sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian merasa berat ketika bulan suci Ramadan datang, terasa berat di hatinya. Lah kadatang lo bulan puasa cilele, sebentar saya waktu berlalunya, patanggo baru wak tinggalkan Ramadan, kini lati bulan Ramadan balik. Ayolah kah manahan lapa lo balik mah. Nam puasa tahun patang alun bayi utang leh, utang puasa Ramadan tahun patang alun di bayi leh. Aku lah ke puasa lo celai, ala ka bertambah lo utang. Bulan puasa Ramadan sebelumnya juga belum dibayar, Ramadan sebelumnya juga belum dibayar, akhirnya hutangnya tidak lunas-lunas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah seorang jemaah bertanya kepada kami, Ustaz, kami hutang puasa kami sangat banyak. Dari umur semenjak kami balik, kami berhutang puasa, tetapi tidak kami bayar-bayar. Lalu umur 40 baru kami sadar, baru kami taubat, baru dapat hidayah betul-betul untuk berislam dengan sungguh-sungguh. Sekarang umur kami sudah 50, sementara hutang puasa kami masih sangat banyak. Gimana caranya, Ustaz? Boleh enggak hutang puasa kami bayar dengan istighfar saja? Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah, hutang hamba banyak sekali, ya Allah. Atau kami bersedekah saja, atau kami zikir-zikir saja, boleh enggak kami bayar dengan itu? Maka kami berikan ilustrasi atau perumpamaan kepada ibu ini. Ibu kalau punya hutang kepada jamaah, kepada kawan, misalnya kita berhutang 2 juta, lalu kemudian kita berjanji akan dilunasi dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan kita lunasi. Tapi ternyata setelah 2 bulan hutang kita tidak lunas-lunas juga. Pada hari H kita bayar utang, kemudian kita menghindar-hindar saja lagi dari orang yang punya uang. Dan ini banyak terjadi Bapak dan Ibu. Kalau loba utang ke orang, kalau lah lewat, lah jatuh tempo, lah lewat waktu jatuh tempo, itu sengaja maila-ila dari orang yang meminjamkan uang kepada kita. Begitu sebaliknya, kalau ada orang berhutang kepada kita, kalau sudah jatuh tempo, sudah berlalu masanya, dia akan menghindar-hindar dari kita. Kalau bertemu satu jalan dengan kita, satu jalur, berpapasan, nampak kita sama dia di ujung. Kalau ada simpang, dia akan berbelok ke simpang itu, belok kanan atau belok kiri, yang penting dia tidak bertemu dengan kita. Ada orang seperti itu. Lalu kemudian kita minta maaf setelah misalnya kita berhutang dengan saudara kita, kita kemudian menemui setelah sekian bulan, lebih dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, akhirnya memburuk hubungan kita dengan yang punya uang. Lalu kemudian setelah itu, daripada ini berlarut-larut,
kita akhirnya insaf, sudah salah, tidak membayar utang pada waktunya, jatuh tempo tidak diperhatikan. Akhirnya kita mendatangi orang yang punya uang. Lalu kemudian kita minta, Bapak, Ibu, maaf ya, utang sudah lewat. Ini masalah banyak. Suami kemarin sakit, anak ya ditabrak motor. Ini ada yang masuk sekolah, ini ada yang dibayar, ini ada yang menagih hutang pula dan segala macam. Ada pula yang berhutang sama kami nggak dibayar, sehingga hutang sama ibu, sama bapak tidak kami bayar. Kami minta maaf ya, tolong maafkan ya, sudah salah kami. Kira-kira Bapak dan Ibu, mau enggak kira-kira orang yang punya uang memaafkan kita? Mau enggak kira-kira? Mau, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa, Bu? Utangnya harus dibayar. Mau saja. Ya, orang yang punya uang memaafkan kita, tetapi utang harus dibayar. Dengan Allah, dengan manusia saja Bapak dan Ibu, hitung-hitungan kita dengan manusia saja seperti itu, kewajiban kita terhadap manusia saja seperti itu, apalagi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan hutang puasa? Gantinya juga dengan puasa. Ustaz, banyak kali Ustaz, tidak sanggup kami berhutang puasa itu Ustaz. Banyak itu terjadi karena sudah ditumpuk-tumpuk. Ya, ini baik bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang berhutang puasa ya. Kadang-kadang kan bukan ibu-ibu saja yang berhutang puasa. Ada pula bapak-bapak yang hutang puasa. Ya mungkin maklum ya, misalnya musafir atau lagi sakit, itu dimaklumi. Tapi kadang-kadang hanya gara-gara ada yang kena pekerjaan, tidak sanggup puasa, ada yang kena dia tidak talok menanawi dan bodoh. Puasa itu berat. Kenapa haus sekali puasa itu? Namanya juga puasa Bapak Ibu, pasti haus. Maka sekiranya kita berhutang, hutang puasa kepada Allah wajib diganti dengan puasa. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misal satu sudah tua renta, sudah pikun, sudah tidak lagi bisa mengurus diri. Ya, sudah tidak lagi kuat fisiknya, jangankan untuk menahan lapar dan haus, untuk berjalan saja mungkin sudah susah. Ibaratnya kalau kayak orang gegek itulah betapa isi selero gitu. Ndak talok lah ya. Nah, bolehlah diganti dengan fidyah. Atau sakit ya, menahun bertahun-tahun, kata dokter ahli yang menangani penyakit itu, ini tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Yang diperkirakan menurut analisa kedokteran, mungkin umur kita tinggal 3-4 bulan lagi. Maka ketika itu Bapak dan Ibu, barulah hutang puasa tadi boleh kita ganti dengan fidyah. Selama kita masih sehat, masih kuat, masih bisa beraktivitas, masih segar ingatan kita, masih sanggup kita melakukan aktivitas-aktivitas duniawi kita normal seperti biasa, maka utang puasa wajib kita bayar dengan puasa. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada poin kita tadi, bahwasanya puasa Ramadan yang akan kita temui ini hendaknya menjadikan diri kita menjadi hamba-hambanya yang betul-betul lebih baik dari waktu ke waktu. Sebuah hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu anhu minan nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, satu hari berpuasa Bapak dan Ibu, maka Allah akan menjauhkannya dari siksa api neraka. Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Ini bayangkan Bapak Ibu, jauhnya satu hari puasa itu, jauhnya seseorang dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Maksudnya 70 tahun perjalanan berjalan kaki. Karena standar perjalanan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Ketika Nabi mengatakan sekian tahun perjalanan, maka yang dimaksud itu adalah perjalanan berjalan kaki. Belum lagi Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, ihtisaban. Man qoma ramadhana juga seperti itu. Siapa yang puasa. Dalam hadis lain, siapa yang melaksanakan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu artinya ya tarawih dan witir yang kita kerjakan sebelum tidur. Karena konsep ibadah itu Bapak dan Ibu, ada ibadah malam itu, salat sunnah malam yang kita sebut dengan tahajud. Ada juga yang digunakan dengan istilah qiyamul lail. Maka beda qiyamul lail dengan tahajud itu adalah sekiranya ibadah yang kita lakukan pada malam hari itu kita awali dengan tidur, maka salat yang kita kerjakan setelahnya adalah salat tahajud. Adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau mengerjakan tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ay yab'atsakallahu maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu pada posisi yang terpuji. Qiyamul lail, tahajud menempatkan seseorang pada posisi yang terpuji. Adapun qiyamul lail, istilah qiyamul lail itu adalah ibadah yang dikerjakan sebelum kita tidur. Maka Ramadan itu ibadah salat tarawih kita dan ibadah witir, salat witir yang kita kerjakan itu dimasukkan dalam kategori qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, sekiranya mungkin kita di tengah malam jam 12 atau jam 1 tapi kita belum tidur, kita ingin tahajud, maka kita niatnya bukan tahajud, tapi niatnya adalah mengerjakan qiyamul lail, salat sunnah qiyamul lail saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpuasa dan siapa yang qiyamul lail pada malam bulan suci Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ihtisaban banyak diterjemahkan sebagai mencari ridha Allah atau dengan perhitungan. Maka tidak ada salah dengan terjemah itu. Tetapi yang lebih tepatnya ihtisaban itu artinya berpuasa dan melaksanakan qiyamul lail sekaligus dengan introspeksi diri. Sekaligus dengan introspeksi diri. Jadi jangan sekedar puasa kita, sekedar tunaikan puasa, sekedar tunaikan ibadah malam, kemudian waktu kemudian berlalu begitu saja tanpa kita menyadari ternyata ibadah kita masih kurang. Ternyata ibadah kita masih standar-standar saja. Standar apa? Standar umum masyarakat kita. Ternyata kita belum bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Maka Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah. Sungguh-sungguh kita bertaubat. Menjelang Ramadan at-taubah as-sadiqah, bertaubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dengan keimanan dan introspeksi diri, kita perbaiki diri kita. Ramadan demi Ramadan hendaknya semakin meningkat ibadah kita. Kalau Ramadan tahun lalu kita tidak penuh qiyamul lailnya, tarawih dan witirnya tidak penuh, maka Ramadan ini harus penuh. Ramadan tahun lalu misalnya kita tidak khatam membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, membaca sendiri, maka tahun ini kita harus khatam. Minimal berapa? Minimal 1 kali. Ya bagi yang belum. Tapi tahun lalu yang sudah khatam, jangan memuaskan, jangan puas hanya dengan 1 kali khatam. Tapi harus kita lebih menargetkan lebih dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Atau ada juga yang khatamnya, khatam Qur'annya itu baru dia khatam bersama-sama. Maksudnya apa? Khatam ketika tadarus. Tadarus bersama di masjid, di musholla, di tempat kita tinggal. Ada masjid di musholla bersama-sama khatam, bersama-sama baca Quran. Ya sambung menyambung terus, selesai tarawih, selesai maghrib, selesai subuh, berkelanjutan. Dan pada akhirnya khatam. Alhamdulillah, Masya Allah. Setelah sampai surat An-Nas, Masya Allah semuanya bersyukur. Sudah khatam. Tapi ternyata khatamnya itu bukan khatam masing-masing. Tapi satu kampung baru khatam Quran.
Masing-masingnya bagaimana? Ya, berapa terbaca. Maka itu berarti Bapak dan Ibu, kita belum khatam. Khatam satu kampung itu pahalanya juga dibagi satu kampung. Tapi kalau kita khatamnya sendiri, kita target sendiri dengan Quran pribadi kita, maka insya Allah pahalanya juga bagi kita. Nah, ini yang harus kita introspeksi diri. Jangan sampai Ramadan yang kita lalui Bapak dan Ibu hanya berisi dengan kesibukan yang kita persiapkan untuk menyambut Lebaran Idul Fitri, atau kesibukan pekerjaan kita, atau mengurus anak-anak kita, mengurus keluarga kita. Itu memang kewajiban kita. Tapi Ramadan ya bukan hanya untuk itu. Kita lihat para salafun saleh Bapak dan Ibu, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama salafun saleh, mereka ketika sudah datang bulan suci Ramadan, dimulai dari bulan Sya'ban, apalagi ketika mendekati akhir-akhir Sya'ban, maka semua majelis-majelis ilmunya ditutup. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu sampai kajian hadis, kajian fikih, kajian dengan murid-muridnya, beliau pending, beliau hentikan ketika Ramadan menjelang. Apa yang beliau sampaikan? Agar beliau perintahkan murid-muridnya semua untuk memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Bahkan padahal salafun saleh itu Bapak Ibu, mereka sudah pada hafal Quran, tetapi mereka masih buka mushaf, mereka baca kembali Al-Quran, mereka buka lembar demi lembar Al-Quran untuk mereka baca terus menerus. Begitu luar biasa ketika sudah Ramadan datang menghampiri para salafun saleh. Kita dengarkan ya riwayat bahwasanya Imam Syafi'i, beliau khatam Quran. Ini luar biasa sekali. Khatam beliau selama bulan suci Ramadan itu sebanyak 60 kali. Bayangkan 60 kali Bapak dan Ibu. Artinya satu hari itu beliau khatam Quran, baca dari awal sampai akhir, khatamnya 2 kali dalam satu hari. Nah, ini luar biasa. Mungkin kita juga tidak sanggup mungkin. Ya, kami juga mungkin yang menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tidak sanggup dengan pola seperti itu. Itu kan Imam Syafi'i, Ustaz. Ya, memang Imam Syafi'i. Begitu luar biasanya beliau. Ya, memang tidak terkejar oleh kami, Ustaz. Tidak apa-apa. Maka kita lihat target-target yang lain. Salafun saleh itu mereka ada yang mengkhatamkan selama 10 hari, khatam 1 kali. Ada yang 7 hari, khatam sekali. Ada yang 3 hari, khatam sekali. Nah, ini standarnya begitu luar biasanya. Artinya 1 hari sampai 10 juz. Masya Allah. Bapak Ibu dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan orang-orang dulu, Ustaz. Mereka memang orang-orang yang ya terbaik. Lalu kemudian kita ini siapalah? Nah, Bapak Ibu dihormati Allah, kita sering dalam hal-hal duniawi kita menjadikan contoh orang-orang hebat, miliarder-miliarder dunia, pemilik Microsoft, Bill Gates, atau pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, atau orang-orang miliarder-miliarder dunia lainnya. Dan semuanya itu ya kisah-kisah mereka, perjalanan hidup mereka itu dituliskan dalam buku-buku motivasi bisnis. Dan itu bukunya laris manis. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan minat umat, minat masyarakat untuk mencontoh, meneladani, membaca dan mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah mereka untuk jadi orang-orang kaya itu diminati oleh masyarakat. Ya, diminati oleh masyarakat. Artinya untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, mengejar kekayaan, kita semangat untuk mencontohnya, mengejarnya, dan meniru apa yang mereka lakukan. Tetapi pada hal-hal yang bersifat agama, yang bersifat ibadah, ketaatan kepada Allah, belum apa-apa kita sudah mundur. Ya, itu kan Nabi, itu kan sahabat, itu kan generasi tabi'in, generasi salafun saleh, orang-orang yang jauh sebelum kita. Iya, memang apa salahnya kalau seandainya kita juga mencontoh mereka, berusaha mengikuti apa yang mereka lakukan, sebagaimana kita termotivasi untuk mencontoh orang-orang yang sudah sukses dalam hal bisnisnya, karirnya,
jabatannya, prestasinya, olahraganya dan segala macamnya, kita mau mencontoh, mempelajari, bahkan mengikuti apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasanglah target-target kita ketika sudah datang bulan suci Ramadan, yang sebenarnya di bulan Sya'ban ini kita sudah harus mulai, ya, kalau ibarat pemanasan itu sudah pemanasan tingkat tinggi, tidak lagi pemanasan sambil berleha-leha, sudah siap-siap untuk tancap gas, ya, sudah seperti halnya, ya, ketika balap MotoGP sudah dalam hitungan 3, 2, apalagi momen-momen 3 hari terakhir ini sudah seperti momen-momen menunggu pistol ditembakkan ke langit, ketika MotoGP langsung dengan gas, tancap gas yang sangat kuat sampai roda depannya naik. Harusnya semangat kita seperti itu ketika sudah berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Maka sekiranya hari ini kita masih banyak lalai, banyak santai, banyak main-main, banyak kesibukan ini itu dan segala macam, Bapak dan Ibu, mari kita perbanyak istighfar. Mari kita perbanyak istighfar, kita akan bertemu dengan bulan ibadah. Bulan di mana ketaatan meningkat, bulan di mana kebaikan demi kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam awal Ramadan datang, besoknya kita berpuasa. Ya, besoknya kita berpuasa, malam ini katakan malam sebelumnya kita melaksanakan ibadah. Maka fanada al-munadi, maka malam itu disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bagil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, yang menginginkan pahala, yang menginginkan ridha Allah, yang menginginkan keberkahan, aqbil, sambutlah, terimalah, ambillah, isilah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Kemudian waya bagi syarri, wahai orang yang masih sibuk mencari, ya, atau mengerjakan keburukan, yang masih hanyut dalam maksiat, yang masih terlena dengan kelalaiannya, aqsir. Apa kata Allah? Aqsir, berhentilah, tinggalkanlah, ya, beralihlah kepada kebaikan, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada orang yang ketika Ramadan datang lalu Ramadan pergi, lam yughfarlah, dosanya tidak diampuni. Seperti yang sering kita dengar, Nabi mengaminkan 3 perkataan itu. Kata Nabi 3 kali, amin, amin, amin. Salah satunya adalah doa malaikat Jibril, rogima anfu rajulin, binasalah seseorang. Man dakhala alaihi Ramadan fansalaka walam yughfarlah. Siapa yang masuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni, ini celaka, kata malaikat Jibril, dan itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka betapa ruginya kita ketika Ramadan demi Ramadan hanya menjadi rutinitas, hanya menjadi kebiasaan, hanya menjadi seperti bulan-bulan sebelumnya. Apalagi ketika kita lihat mungkin di beberapa tempat, beberapa daerah yang masih memiliki kebiasaan sebelum Ramadan, ya, mungkin dengan aktivitas-aktivitas malapaunya, aktivitas-aktivitas, ya, taruhannya, judinya dan segala macamnya, di bulan Ramadan pun masih berlalu, masih melaksanakan apa yang mereka kerjakan sebelum Ramadan. Padahal peluang-peluang amal kita untuk beribadah di bulan Ramadan itu begitu terbuka luar biasa. Puasanya, qiyamul lailnya, ibadah malamnya, kemudian baca Qur'annya, kemudian apalagi bersedekahnya. Kemudian ada hal penting juga adalah i'tikafnya.
Ya, iktikafnya Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf dari pada subuh sampai terbit matahari. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi disebutkan, siapa yang man shalla subha jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah, summa takafa fi baitin min buyutillah, lalu kemudian dia beriktikaf duduk di salah satu rumah Allah sampai hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, falahu ajru haji wal umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamatan kata Nabi. 3 kali Nabi mengatakan sempurna pahalanya, sempurna 3 kali Nabi mengatakan. Maka ini juga menjadi peluang amal ibadah bagi kita. Setelah subuh salat berjamaah, lalu kemudian duduk di masjid menunggu sampai matahari terbit, dan 1/4 jam setelah matahari terbit kita mengerjakan salat 2 rakaat. Sebagian ulama menjelaskan salat 2 rakaat ini disebutkan sebagai salat sunat isyraq. Ada yang menyebutnya dengan salat sunat syuruk, tapi yang paling pasnya adalah salat sunat isyraq, karena salat sunnahnya itu disebut dengan salat sunnah menghidupkan waktu matahari terbit, ya, ketika matahari sudah terbit dan sudah betul-betul terbit, artinya 1/4 jam setelah matahari terbit. Ada menyebutnya dengan salat sunat isyraq. Ulama khalaf, ulama kontemporer memaknai hadis itu dengan makna salat sunnah isyraq. Tetapi para ulama salaf dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab para ulama, termasuk dalam imam madzhabul arba'ah, imam yang 4 dan para ulama-ulama besar dalam mazhab ini lebih menjelaskan atau menafsirkan salat yang dimaksud ini adalah salat sunat duha. Ya, salat sunat duha. Tetapi salat sunat duha di awal waktu. Maka sekiranya kita mengerjakan, boleh kita kerjakan salat sunat isyraq ataupun salat sunat duha, boleh saja. Ataupun kita kerjakan keduanya pun tidak masalah. Artinya peluangnya sama-sama kita rebut keduanya, dapat pahala haji dan umrah. Dan memang Bapak Ibu dirahmati Allah, tantangan yang sangat berat bagi kita ketika subuh itu, setelah sholat subuh, ya, apalagi ketika sudah makan sahur, sahurnya enak pula sambalnya, menunya, ya, dan kemudian kekhawatiran akan lama atau hari panas seperti yang hari-hari ini kita lalui, panas yang sudah cukup lama. Lalu kemudian makan dengan sebanyak-banyaknya, minum dengan jumlah kapasitas yang sebenarnya perut kita tidak sanggup lagi menampungnya. Setelah subuh itu tantangan yang paling berat adalah kelopak mata. Nah, itu tantangan yang paling berat kita. Maka inilah yang bisa kita latih. Inilah yang harus kita biasakan. Ya, zikir, salat subuh, baca zikir pagi dan sore al-maksurat, baca Quran, melanjutkan tilawah dan segala macam. Maka semua amal ibadah itu bisa kita kerjakan sampai nanti matahari terbit. Salat 2 rakaat setelah 1/4 jam setelah matahari terbit, maka kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Apalagi di akhir Ramadan, Bapak dan Ibu, 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW membiasakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Kecuali illa fi sanatin kubidha lahu Rasulullah SAW, kecuali pada tahun Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau i'tikaf 20 hari dalam bulan suci Ramadan itu. Maka 10 hari terakhir, terutama bagi bapak-bapak kami, ustaz-ustaz, ya, udah kami, ibadah 10 i'tikaf 10 terakhir Ramadan itu sebenarnya idealnya, maksimalnya adalah ibadah 10 hari terakhir full di masjid, masuk pada malam, ya, ke-20 maghrib Ramadan ke-20, keluar pada malam takbiran setelah maghrib, ya, malam takbiran, dan tidak kembali ke rumah sebagaimana yang dibiasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi bagi ibu-ibu, ya, i'tikafnya sesuai dengan kemampuan, ya, seberapa sanggupnya. Karena setelah Nabi meninggal, dalam riwayat juga disebutkan Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain juga
melaksanakan iktikaf, ya, juga melaksanakan iktikaf. Artinya iktikaf Ramadan itu iktikafnya idealnya adalah 10 hari terakhir. Dan seperti yang kita menjadi kebiasaan bagi kita, iktikaf setiap malam di Masjid Agung. Ini Masya Allah, alhamdulillah akhir-akhir ini dan cukup ya sudah lama juga. Artinya masjid kita ini menjadi rujukan, menjadi tempat utama bagi masyarakat kabupaten apalagi kota untuk melaksanakan iktikaf, ya. Tapi iktikafnya itu kalau kami melihat lebih kepada iktikaf part time, ya. Iktikaf part time itu artinya apa? Iktikaf pada potongan-potongan waktu. Ya, kalau kita mengaca, kita melihat standar iktikaf itu dalam mazhab Syafi'i memang disebutkan bahwasanya iktikaf itu minimal ketika seseorang duduk berdiam diri di rumah Allah, maka itu sudah dihitung menjadi iktikaf walaupun berdiam dirinya hanya sebentar. Tetapi ketika kita lihat pendapat atau penjelasan dari mazhab yang lain, di antaranya penjelasan dari mazhab Abu Hanifah, iktikaf itu disebutkan syarat minimal iktikaf adalah 1 hari atau 1 malam. Iktikaf yang full minimal idealis itu adalah 1 hari atau 1 malam. Artinya kalau kita ingin iktikaf 1 hari, maka dari subuh kita sudah berada di masjid sampai nanti maghrib baru keluar. Kalau kita iktikaf 1 malam, maka kita iktikaf minimal dari maghrib sampai ke subuh. Itu baru iktikaf yang memenuhi standar minimal, ya. Dan ini berdasarkan dari hadis Umar bin Khattab. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Umar bin Khattab untuk iktikaf. Maka Umar mengerjakannya masuk maghrib, lalu kemudian masuk keluar di waktu subuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tentu kita berapa sanggup kita melaksanakan ibadah iktikaf. Ya, kalau memang tidak sanggup, ya 1 malam atau 1 hari, mungkin part time saja, ya tidak masalah. Yang penting ketika sudah berada di rumah Allah, itu sudah beribadah. Tentu ibadahnya, pahalanya tentu beda dengan orang yang memenuhi standar amal tersebut. Artinya ketika dia masuk lebih awal atau durasinya lebih lama. Ala kulli hal Bapak dan Ibu, secara beransur-ansur tentu kita harus bertahap untuk mengerjakannya. Tidak ada salahnya ketika kita mencontoh, ya, untuk ibadah iktikaf itu beransur-ansur kita mencontoh. Kita mungkin di tengah masyarakat kita masih belum terbiasa iktikaf full 10 hari terakhir itu. Tapi saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Mesir, di Saudi, di negara-negara yang lain itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan panitia masjid dan musholanya masjid dengan syarat iktikaf itu harus di masjid. Panitia yang ada di masjid itu, pengurusnya menyiapkan fasilitas, bahkan disiapkan ruangan-ruangan masjid, tempat-tempat istirahat bagi orang yang beriktikaf ketika mungkin ruangan di masjid itu tidak muat untuk menampung jamaah. Ala kulli hal, tentu kita ingin kebaikan itu lebih baik daripada waktu yang kita lewati. Dan terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu banyak kebaikan, begitu banyak peluang-peluang amal yang bisa kita maksimalkan secara ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau seandainya kita sia-siakan, masih banyak main-main kita, masih banyak santai kita, ibadah target ibadah kita juga tidak tercapai, maka inilah yang akan menjadi barometer, menjadi alat ukur bagaimana kesungguhan kita dalam berislam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Perkara yang tidak bermanfaat baginya dia akan tinggalkan. Dalam kurung, walaupun itu bukan dosa. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada perbuatan tidak bermanfaat tetapi mengandung dosa. Ini tentu jadinya haram.
sudah wajib kita tinggalkan. Adapun muslim yang Islamnya bagus, semangat beragamanya kuat, keislamannya bagus, maka dia akan sampai pada tahapan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, walaupun itu tidak melahirkan dosa. Apa contohnya? Di bulan Ramadan, untuk menghabiskan hari, masih suka menyalurkan hobi. Apa misalnya? Pagi Ramadan, jam 9, jam 10 pagi, sudah nongkrong di pinggir kolam pancing. Ini kita minta maaf nih. Sampai sore menunggu berbuka, habis hari hanya untuk melihat, ya, memperhatikan, ya, apung-apung pancing. Pagi sudah keluar rumah membawa hewan ternak untuk berburu, sore sudah balik langsung berbuka. Pagi sudah keluar rumah untuk hobi ini itu dan segala macamnya, tetapi kemudian, ya, ibadah ditinggalkan. Maka kita evaluasi diri kita. Atau mungkin dari pagi berselancar di dunia maya, dan ini tentu merupakan, ya, tantangan kita bersama. Bukan hanya tantangan anak-anak kita. Anak-anak kita, iya, itu tantangan terbesar bagi mereka adalah alat komunikasi smartphone yang hari ini mudah didapatkan dan akses internet begitu mudah dibeli. Tetapi bagi kita, ternyata bukan hanya anak-anak kita yang menjadi korban dari penggunaan smartphone itu. Kita semua, bapak dan ibu, ayah, bunda, banyak juga yang menjadi korban dari kecanggihan teknologi itu. Buktinya apa? Pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, tanpa mengenal waktu, kita ternyata sudah begitu lama berselancar di dunia maya. Rasanya niatnya cuma 5 menit, tapi jadinya 5 jam. Tapi rasanya hanya 1 jam. Bahkan setengah hari, 1 hari, sudah habis saja untuk itu. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Usahakan kami tidak mencari hal-hal yang bersifat dosa. Kami kan tidak melihat hal-hal yang haram dan segala macamnya. Kalaupun tidak melihat hal-hal yang haram, bapak dan ibu, kalau seandainya itu tidak lagi berguna untuk kemaslahatan, apalagi untuk kemaslahatan agama kita, maka orang yang Islamnya bagus, dia akan tinggalkan perkara itu. Dia tidak akan tertarik, dia akan tinggalkan. Kenapa? Banyak ibadah lain yang harus dikejar targetnya. Ya, banyak ibadah-ibadah lain yang perlu dikejar. Ya, membaca Al-Quran setengah jam sudah begitu lama, tapi berselancar membuka HP, bolak-balik, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, setengah hari terasa begitu sebentar. Maka di luar Ramadan saja standarnya seperti itu, bapak dan ibu. Islam seseorang baik, bagus atau tidak bagusnya dilihat dari bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupannya, untuk agamanya, untuk akhiratnya. Apalagi kalau seandainya sudah di bulan suci Ramadan, tentu harus lebih maksimal, tentu harus lebih jeli, tentu kita harus lebih ekstra dalam menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita niatkan, kita jadikan, kita dorong diri kita, memotivasi diri kita untuk memaksimalkan ibadah Ramadan ini. Serasa Ramadan terakhir bagi kita, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita betul-betul maksimal mengisi Ramadan kita pada tahun ini. Dan semoga tercapai la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah Ramadan ini, diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita terpetunjuk, terarah, kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan begitu juga negeri kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlalunya bulan suci Ramadan, berpisah dengan bulan suci Ramadan, artinya keberkahan-keberkahan yang akan datang menghampiri kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, juga tentu bagi kami yang menyampaikan. Aku qauli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga apa yang saya sampaikan ini yang bermanfaat dan bermanfaat berikutnya adalah pembacaan yang akan disampaikan oleh Al-Quran kepada Ustaz yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.